Selamat malam guys, welcome back to my channel. Sekarang ini kita akan bahas step ketiga yang banyak orang lain perbincangkan jika ditimpa suatu musibah. Yaitu adalah pertanyaan kenapa, why. Jadi manusia itu adalah makhluk yang berpikir ya. Jadi kalau ada kejadian yang menimpa mereka, itu mereka pasti berpikir dan akhirnya bertanya kenapa gitu. Kenapa aku begini? Kenapa ini menimpa diri aku, kenapa dan kenapa lagi yang lain gitu. Jadi ya itulah sifat manusia yang selalu berpikir ya kan gitu. Kadang tuh ada suatu pertanyaan, kenapa aku harus mengalami kesedihan ini, kenapa bukan orang lain gitu. Nah disitulah ego bekerja ya, egois. Jadi di situ tuh maksudnya manusia itu sangat mementingkan dirinya sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, dia pasti akan menghubungkan dengan dirinya dia gitu, dengan pertanyaan kenapa kok begini, terus apa yang harus dilakukan kayak gitu. Jadi manusia tuh selalu mendahulukan kepentingan sendiri itu di atas kepentingan orang lain. Jadi begitupun jika ditimpa musibah tuh dia akan lebih dulu memikirkan gimana nasib dirinya sendiri, itu bukan nasib orang lain gitu. Misalnya nih contohnya ya, ada seorang wanita yang ditinggal sama suaminya gitu kan. Yang pertama dia pasti akan bertanya gitu kan, gimana nasibnya dia setelah ditinggalin, terus betapa malangnya diriku gitu. Pokoknya intinya hal yang berbau dengan nasibnya dia, dengan kehidupannya dia gitu, bukan gimana nasib suaminya di akhirat kayak gitu. Jadi ya lebih ke diri dianya gitu loh, ibaratnya yang ditinggalin terus nanti dianya gimana kayak gitu. Jadi terus manusia juga kadang tuh merasa dirinya tuh nggak layak gitu menerima musibah yang ditimpakan kepadanya, padahal kita kan cuman manusia, ibaratnya kita tuh cuman wayang-wayang ya kan, dalangnya itu kan Allah. Jadi kita tuh nggak bisa tahu apa yang akan menimpa kita, atau kita bukannya mengatur dunia ini kan, ibaratnya yang mengatur dunia ini kan Allah. Jadi kita ini cuman wayang aja, kita ini cuman lakon, cuman peran gitu. Jadi intinya juga semua ini kan ujian ya yang Allah kasih gitu kan. Allah kan maha adil, jadi tiap orang juga unik lah, beda-beda gitu kan. Jadi yang nggak bisa si A dikasih ini, si B dikasih, jadi nggak bisa rata gitu, pasti ujian tuh pasti berbeda-beda gitu. Dan di sini tuh di saat terjadi musibah itu yang kebanyakan itu adalah ego yang berperan gitu, ego diri yang yang nggak rela kalau kesedihan itu terjadi pada dirinya gitu. Dia kayak ngerasa nggak pantas ngedapetin kesedihan itu gitu. Bahkan dia rela ngeliat orang lain ditimpa musibah asalkan dirinya bisa selamat
dan bahagia gitu kan. Jadi kalau kita renungin bersama itu, musibah itu menimpa setiap orang itu tanpa pandang bulu ya. Jadi nggak peduli mau dia raja, mau dia orang biasa, mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia alim, mau dia bejat, itu semua pasti akan ditimpa yang namanya musibah atau kesedihan yang sama gitu kan. Cuman caranya beda-beda gitu. Mungkin ujiannya orang miskin beda sama orang kaya, ujiannya raja beda sama ujian rakyatnya gitu. Jadi sebenarnya tuh Tuhan itu maha adil ya. Jadi jangan ngira kita yang menentukan semuanya gitu. Semuanya tuh udah ada aturannya, semuanya tuh udah ditimbang gitu kan. Semuanya tuh udah punya peran masing-masing di situ, dan Allah tuh udah tahu siapa yang sanggup menerima ujian ini, siapa yang tidak sanggup, siapa yang sanggup ujian takkan. Semua tuh udah Allah tuh udah pertimbangkan semuanya. Jadi nggak usah khawatir gitu, karena ujian yang diberikan kita itu pasti udah sesuai dengan porsinya begitu. Intinya kita tuh cuman wayangnya, kita cuman nerima peran kita aja di situ gitu. Jadi nggak usah nggak usah terpancing emosi atau apapun. Semua tuh udah emang udah kehendak gitu dari Allah. Dan jangan berpikir kalau Allah tuh nggak adil. Enggak, justru kalau Allah nggak adil tuh mau orang kaya mau orang miskin dikasih ujian yang sama, itu nggak adil. Karena ya porsinya mungkin bagi orang kaya ujian makan tuh dia bisa beli makan apa segala macam. Itu nggak adil, pasti beda-beda. Orang miskin diuji dengan kelaparan, dengan kekurangan, dan orang kaya diujiannya mungkin dengan hal lain kayak gitu. Nah itu yang dinamakan keadilan gitu. Keadilan tuh bukan semua rata diuji seperti itu, enggak. Semua ada takaran, ada porsinya sesuai dengan, dan Allah maha tahu yang mana ujian untuk si A, si B, si C gitu. Dan Allah juga menakar kesanggupan dia. Jadi kita udah tinggal kita ngejalanin, kita tinggal nggak usah banyak bertanya gitu loh. Jadi intinya jalanin aja, let it flow gitu. Jadi nggak mungkin ujian itu di luar kemampuan kita gitu. Jadi nggak usah banyak bertanya why gitu. Oke. Dan jangan bertanya juga tentang waktu, kenapa sekarang, kenapa nggak dari dulu, kenapa nggak nanti aja. Nggak usah bertanya seperti itu. Jadi ya terima aja gitu. Kadang kita kalau lagi dalam kondisi yang mungkin yang biasa aja, menerima ujian mungkin gak terlalu berat ya. Jadi yang ujian paling berat itu adalah ketika kita sedang merasa bahagia. Itu ujian berat tuh, dimana kita tuh lagi happy-happynya, lagi senang-senangnya, tiba-tiba dapat ujian itu bener-bener kayak cambukan gitu. Misalnya seorang dia kayak big boss lah ya, bos besar yang dia semuanya dia gajinya besar, rumah mobilnya mewah, semuanya udah mengcover gitu kan. Terus tiba-tiba dia harus bangkrut gitu kan, terlilit utang, pajak, dan semua asetnya harus disita segala macam ya kayak gitu. Jadi emang ujian orang tuh beda-beda ya.
Jadi intinya itu di sini itu adalah semuanya itu milik Allah. Jadi kapanpun Allah mau ngambil ya bisa aja gitu kan. Ya jadi gimana nih kita ini kan manusia. Jadi jangan sombong. Intinya jangan sombong. Jadi gimana sih kita tuh biar nggak sombong ya, kita harus banyak-banyak berterima kasih sama Allah. Kita harus tingkatin takwa, terus bersedekah juga salah satu cara juga gitu kan. Jadi Allah tuh ingin tahu gitu ketaatan hambanya. Kadang Allah tuh menguji kita bisa survive under pressure gitu. Jadi bagaimana kita bisa selamat dari dalam tekanan yang begitu berat gitu. Sebenarnya di sini bukan faktor kenapa dan kenapa, tapi faktor bagaimana cara kita menghadapi, gimana cara kita untuk face it gitu. Jadi pokoknya di sini intinya itu adalah hanya Allah yang mengetahui alasan kenapa kita diberikan musibah atau kesedihan. Terus lihat diri kita, apakah kita udah bersyukur atas nikmatnya gitu kan. Terus semua yang ditimpakan kepada kita juga sudah diukur dengan sebaik-baiknya oleh Allah. Jadi jangan takut, kita pasti bisa mengatasi kesedihan kita gitu. Jadi intinya itu, dan doanya yaitu berilah ketenangan pada pikiranku, berilah ketenangan pada hatiku, dan agar aku menerima semua cobaanmu dengan lapang dada gitu. Jadi nggak usah bertanya kenapa dan kenapa, intinya hadapi dan berdoa aja gitu. Semua udah ada takarannya masing-masing. Oke, itu adalah stage ketiga. Nanti kita bakal lanjut ke stage yang keempat. See you, bye.